Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan bagaimana kita bekerja dengan Corel Draw, teman-teman ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana kita mengedit file berupa JPEG atau PNG. Pertama, langsung saja kita buka si Corel Draw kita yang X5. Teman-teman bisa menggunakan yang versi lainnya juga sama ya caranya. Jadi hanya tampilannya aja mungkin yang sedikit berbeda. Nah, langsung saja kita langsung ke new document. Nah, di sini teman-teman bisa memilih untuk ukuran lembar kerjanya, dan di sini saya pakai default aja A4. Kemudian di sini saya menggunakan CMYK untuk colornya, dan oke. Nah, oke teman-teman, di sini bisa kita lihat sudah terbuka untuk lembar kerjanya. Dan di sini saya mempunyai dua foto teman-teman ya. Dan ini maaf saya menggunakan foto saya pribadi karena tidak ada foto yang lain teman-teman ya. Oke, langsung saja untuk memasukkannya teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, teman-teman klik menu file yang ada di sini, kemudian pilih import atau Ctrl I, dan kita bisa select. Nanti saya select satu-satu ya. Saya select yang ini, kemudian saya importkan di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal drag aja, kemudian kalau sudah merasa cukup dilepas. Oke, itu cara yang pertama. Yang kedua, bisa juga menggunakan file yang mau kita masukkan ke Corel Draw, kemudian langsung saja kita tarik ke dalam Corel Draw seperti ini dan kita lepas di area kerja. Oke, sudah tampil. Ini teman-teman filenya berupa PNG ya, sehingga kalau teman-teman mempunyai file PNG, maka di Corel Draw nanti akan terbaca backgroundnya itu dia transparan atau tidak terbaca background gitu ya. Berbeda kalau file JPEG misalnya. Jadi kalau file JPEG nanti backgroundnya akan terbaca gitu. Nah, oke. Kita mulai dari yang JPEG dulu teman-teman ya. Nah, di file JPEG ini bisa kita apakan aja nih di Corel Draw misalnya. Nah, oke, untuk file JPEG di Corel Draw ini bisa juga kita crop ya, atau bisa juga kita menggunakan Shape Tools untuk memotong si gambar gitu ya. Nah, ini saya klik tools. Nah, maka ketika kita klik Shape Tool, di sini kan ada node-node ya. Oke, di sini ada node dan di sini ada node. Nah, ini teman-teman bisa kita tarik sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau misalnya kita mau tarik seperti ini, kita akan potong karena di sini ada kayak tulisan ya. Jadi kayak angka-angka, ini saya mau hapus, maka saya akan lepas di sini. Nah, oke, di situ sudah selesai gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau memotong di area pinggir misalnya juga boleh. Contoh seperti ini. Nah, misalnya teman-teman mau motong ke area yang seperti ini, itu juga boleh. Saya rasa ini cukup teman-teman ya. Atau juga bisa menggunakan, kan ini node-nya hanya 4 teman-teman ya. Kita bisa menambahkan juga dengan cara double klik di mana yang ingin kita tambah. Contohnya saya akan nambah 2 node di area sini teman-teman ya. Di sini satu. Nah, tinggal double klik aja. Ini double klik lagi, maka di sini node yang ini bisa kita edit. Contohnya misalkan kita mau edit seperti ini. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kita potong-potong. Kalau mau menghilangkan node yang tengah ini tinggal kita double klik aja. Nah, maka dia akan hilang. Jadi yang akan terbaca nanti node yang ini dan yang ini. Jadi kalau misalkan di sini juga mau dihilangkan ya, double klik dan kemudian ininya double klik untuk menghilangkan. Nah, seperti itu. Misalnya kita mau semua sudut kita potong gitu ya. Jadi nah kayak gini. Nah, jadi kayak gini teman-teman ya. Ini juga bisa teman-teman manipulasi misalnya menggunakan ini dia teman-teman ya. Bitmap. Nah, oke, saya select dulu. Bitmap. Nah, di bitmap ini bisa diapakan aja sih? Yang pertama kita bisa mengatur image adjustment. Nah, ini ya image adjustment ini dia untuk ngolah si fotonya, baik itu dari kecerahannya, kontrasnya, highlightnya, dan warnanya juga bisa di sini. Nah, contoh mau kita cerahin dikit gitu ya, ya tinggal brightnessnya kita tambahin gitu ya. Kontrasnya misalnya pengen lebih tajam ya, oke ditambahin gitu ya. Shadow, highlight, dan mattness-nya silahkan dicoba-coba sendiri teman-teman ya. Di sini cukup lengkap ya di Corel Draw. Dan ini warnanya misalnya terlalu mencolok hijau nih misalnya, mau kita sedikit biar agak hidup gitu ya. Oke, jadi kayak gini lah cukup ya. Oke, saturationnya kita tambahin dikit aja. Oke, sudah cukup.
dan temperaturnya kita tambahin segini aja sudah cukup. Dan kalau sudah merasa cukup, tinggal langsung saja kita klik OK. Nah, dia akan berubah nanti otomatis ya. Oke, itu. Kemudian teman-teman juga bisa di sini misalnya mau membalikkan si foto ini juga bisa. Nah, ini misalnya mau di mirror horizontal atau vertikal juga bisa. Kayak gitu. Atau juga bisa menggunakan manual kayak gini teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak muncul diklik satu kali ya, klik sekali lagi, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita putar. Kalau teman-teman pemutarannya mau presisi gitu ya, mau presisi ke arah sudut, maka dalam pemutarannya teman-teman sambil diklik kontrol ya. Kontrol kemudian ininya digeser, maka dia sudutnya beraturan teman-teman ya. Jadi kalau tidak pakai kontrol maka dia untuk memutarnya tuh tidak beraturan. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk file JPEG. Oh ya, kalau teman-teman misalnya ini kalau kita perbesar agak sedikit burem gitu ya, atau banyak noise-nya. Nah, ini teman-teman kalau pengen lebih halus lagi bisa ke bitmap lagi, kemudian convert to bitmap. Dan di sini, nah ini untuk resolusinya bisa teman-teman tambahin. Misalkan nih 300 ya, bisa misalnya 600 gitu ya. Kemudian klik OK. Nah, maka nanti itu kan gambarnya lebih halus dan lebih dia kecerahannya dan lain sebagainya lebih nyata gitu ya. Nah, oke, itu dia teman-teman untuk file JPEG-nya. Selanjutnya untuk file PNG-nya. Nah, nih ya. Untuk file PNG ini bisa kita apakan sih kalau di CorelDRAW? Nah, ini kalau PNG lebih banyak kita untuk memanipulasi ya. Nah, yang pertama itu bisa kita trace. Kemudian berdasarkan apa sih yang mau kita trace gitu ya? Berdasarkan line kah, logo kah, detail logo. Kalau biasanya sih saya tergantung dari objeknya ya. Kalau misalkan objek-objek yang kayak gini nih, kalau kita zoom ya. Oke, ini saya zoom dulu. Nah, ini kalau kita zoom kan dia detailnya masih kelihatan nih ya, untuk tidak terlalu pecah. Jadi kalau tidak terlalu pecah biasanya saya menggunakan detail logo. Nah, sehingga ketika misalnya kita ke detail logo, tinggal bagaimana kita mengatur si kontrolnya aja. Ini ya. Smoothing, dia semakin kita smoothing ya, jadi dia akan mendekati aslinya gitu ya. Oke, untuk detailnya saya akan maksimalkan untuk detailnya agar semuanya terbaca sesuai dengan ini gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau sudah teman-teman, nah selanjutnya akan kita klik OK ya. Nah, ketika sudah kita klik OK, maka di sini teman-teman akan ada dua file ya. Nah, yang pertama ini adalah file aslinya tadi, yang kedua ini adalah file yang sudah kita jadikan vektor. Bagaimana sih keunggulannya ketika kita menggunakan file yang sudah di-trace kemudian sudah menjadi objek seperti ini? Kalau kita menggunakan yang ini, maka ketika kita klik misalnya warna kayak gini, dia tidak akan berfungsi gitu ya. Tetapi kalau yang sudah kita trace, kita ganti warnanya misalnya, nah dia sudah bisa gitu teman-teman. Tetapi ini kan gabung ya, nah maka biar dia tidak menyatu kita ungroup dulu, biar atau Ctrl U untuk alternatifnya. Oke, ungroup dulu. Kalau sudah di ungroup maka dia menjadi satu kesatuan objek yang berbeda gitu ya. Contoh ini kita mau ganti yang ininya misalnya warna merah gitu ya. Ini warna merah juga. Misalnya kayak gitu. Nah, ininya juga warna merah nih, misalnya kayak gitu, teman-teman. Selesai. Nah, selanjutnya bagaimana kita ini saya kasih warna merah aja ya biar lebih bagus ya. Oke, saya akan membuat objek ini dulu ya, rectangle. Cara membuatnya teman-teman tinggal diklik di mana tempat yang mau kita buatkan, kemudian kita tarik sampai sini misalnya. Oke. Nah, dia sudah menjadi objek. Nah, objek ini kalau saya warnai dia akan seperti ini. Nah, oke kan dia ada di paling atas nih, teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat dia ada di bawahnya si objek tadi yang kedua? Caranya dengan kontrol pack up atau pack down. Kalau pack up dia akan lebih ke atas, kalau pack down dia akan ke bawah. Nah, kayak gini. Misalkan diklik shift kemudian di pack down, maka dia akan otomatis menjadi yang terbawah gitu ya. Jadi tidak ada lagi objek yang di bawahnya, dia yang terbawah. Sebaliknya, kalau ini di kontrol di shift pack up, maka dia akan menjadi objek yang paling di atas gitu ya, paling di bawah shift pack down.
Oke, seperti itu. Nah, ini misalnya, oh kita pengennya sih ada objek lain sehingga nanti bisa kita olah objeknya gitu ya. Nah, contoh kita buat lagi rectangle, kemudian kita kasih warna lagi teman-teman. Misalnya warnanya kita mau pakai yang orange, misalnya kayak gini. Nah, kemudian kita mau olah yang ini nih di sudut-sudutnya. Nah, caranya ya kita klik yang di convert to kurva. Nah, kalau objek kita membuat itu tidak di convert ke kurva, maka dia tidak bisa diedit, teman-teman ya. Nah, kalau sudah dikurvakan, dia sudah bisa kita edit seperti ini. Nah, oke, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan ini kita mau baguskan gitu ya, yang bawah gitu ya, tinggal kita tarik sesuai dengan keinginan kita aja. Nah, contohnya oke, cukup segini. Nah, biar kayak ada bayangan di bawahnya gitu ya. Ini untuk menghilangkan garisnya, ini kan kalau ada garisnya agak jelek teman-teman ya. Jadi kita hilangkan aja. Caranya klik objeknya, kemudian di sini ada none. Oke, kita klik none. Satunya juga sama, kita klik none. Oke, selesai. Dan ini dia sudah selesai teman-teman ya. Nah, kalau kayak gini kan ini warnanya terlalu tajam nih. Misalnya kita mau membuat objek yang ini menjadi dua sehingga nanti bisa kita edit gitu ya. Caranya teman-teman klik objeknya, kemudian untuk menggandakan si objek ini teman-teman klik Ctrl plus D gitu ya, untuk menduplikat teman-teman maksudnya. Jadi kalau kita pisah kayak gini dia ada dua file yang sama. Oke, kemudian saya Ctrl Z dulu, saya kembalikan. Nah, ini dia, saya akan membuat objek yang pertama ini ada di bawahnya objek yang kedua tapi dengan warna yang berbeda. Misalnya warna yang sedikit tajam. Contohnya kayak gini, saya akan klik fill colornya dan saya pilih yang model di sini dan saya tajamkan warnanya agak sedikit lebih tua dari yang atas. Oke, saya klik. Nah, kok warnanya berubah semua? Oh enggak ya, ini enggak berubah semua. Jadi objek yang saya ubah tadi adalah objek yang paling di atas gitu ya. Kemudian saya akan ke bawahin dikit, di bawahnya objek yang pertama tadi. Caranya dengan kontrol kemudian pack down. Nah, dia akan seperti ini. Nice ya. Oke, ini sudah bagus. Dan ini warna kuning terlalu tajam ya. Jadi saya akan ubah sedikit warnanya, kuningnya ke yang lebih mudah sedikit. Oke, nah ini dia lebih bagus ya kayak gini. Oke, misalnya di bawah juga kita mau berikan kombinasi juga. Misalnya saya menggunakan ellipse tools misalnya. Oke, saya buat kayak gini menggunakan ellipse tool dan kita menggunakan fungsi yang namanya saya klik objek yang pertama dan saya klik objek yang kedua. Dan di sini ada fungsi yang namanya intersect. Nah, intersect seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa intersect ini adalah kita akan mengambil area si objek pertama hanya masuk ke dalam area objek yang kedua. Oke, intersect. Dan kemudian saya akan pindah yang ini dan otomatis nanti di sini akan ada objek pertama tadi masuk ke dalam objek yang kedua. Kemudian saya akan ganti untuk warnanya. Nah, enaknya kalau di X5 nih teman-teman, warnanya kita bisa di sini ada, kalau yang ke bawah X5 kayaknya ini nggak ada ya. Jadi kayak ayat dropper ya. Jadi ini membacanya sesuai dengan warna yang kita tunjuk. Misalnya saya akan menunjuk ini dan saya klik dan kemudian saya oke. Nah, dia sudah terbaca kayak gini. Misalnya nih kurang panjang, misalnya kita mau panjangkan seperti ini juga oke, teman-teman. Saya mau buat yang kayak tadi nih, misalnya bayangan kayak gini biar lebih manis ya. Oke, saya Ctrl D lagi di sini, teman-teman. Kemudian saya akan tarik sedikit di area sini. Dan untuk mewarnai sama, saya akan klik di bagian ini dan saya akan ngopi warnanya yang ini. Oke. Nah, oke sudah. Kemudian saya akan buat nih di bawahnya objek yang pertama. Yes, nice teman-teman, sudah selesai. Tinggal kita rapikan sedikit nih, kita majukan. Oke, yes, selesai. Nah, ini dia sudah selesai teman-teman. Untuk backgroundnya, kita buat backgroundnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masukkan si logo kita. Nih logonya tadi ya. Misalnya warna merah terlalu tajam nih kak. Misalnya kita mau ubah ke warna hitam misalnya. Atau warna putih. Oke, nggak kelihatan kalau warna putih ya, jadi hitam lah. Oke, yang asli saya akan hapus dulu. Misalnya fotonya ini kurang bagus nih, teman-teman bisa menggunakan fungsi yang namanya di area sini teman-teman ya.
di area sini, kemudian kita klik yang transparan, ya. Oke, transparan. Nah, transparan di sini saya akan transparansi objek foto saya di bagian sini ke sana, gitu ya. Jadi saya klik di sini, kemudian saya akan tarik ke luar. Nah, sehingga fotonya nanti akan oke, seperti ini teman-teman. Ini kalau tadi tidak dipotong ini lebih bagus sebetulnya, tapi tidak apa-apa karena ini contoh aja gitu ya. Kemudian oke, di area sini saya mau ke sampai sini aja misalnya, kemudian saya akan mau geser sini, potong ke sini. Oke, sip. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat sebuah teks misalnya di sini. Nah, contohnya belajar CorelDRAW dasar misalnya. Nah, oke, ini adalah judul kita. Nah, kalau misalkan mau merubah si fontnya, bisa kita cari di sini sesuai dengan kebutuhan lah ya. Oke, ini saya bagus pakai ini. Dan kalau misalnya teman-teman untuk fontnya kita mau pakai kapital semua, bisa teks ini teman-teman ya. Di area teks, kemudian kita pilih yang change case. Nah, di change case ini bisa kita atur, misalnya yang mau besar di bagian depannya aja. Oke, kita klik yang ini. Nah, kayak gini. Ini drawnya saya kasih besar juga D-nya biar lebih cakep. Nah, di bawahnya misalkan mau dipercantik lagi, kasih teks misalnya jendela usaha desain misalnya, desain. Oke, kemudian kita teksnya perkecil aja dan kita kecilin. Sorry teman-teman, tadi kita tidak perbesar, dan saya akan taruh di sini. Fotonya agar lebih rapi, saya akan kebawahin sedikit, dan ini saya akan taruh di bawahnya yang ini. Nah, misalkan ini yang di bawah ini mau kita kedepankan, kita tinggal blok aja, kemudian shift pick up. Nah, dia otomatis akan ada di depan. Oke, ini di area atasnya juga kurang pas kayaknya ya, jadi saya akan buat transparan juga. Caranya ya sama kayak tadi, tapi teman-teman harus convert ke bitmap dulu. Kalau tidak di convert ke bitmap, maka nanti teman-teman tidak bisa menggunakan transparansi lagi kayak gitu. Oke, saya gunakan transparansi lagi dan saya akan kurangi di sini. Segitu cukup mungkin. Oke, nice. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan, nah di bawahnya saya akan nambahin misalnya kayak gini teman-teman ya. Kita buat poligon, tapi di sini saya pakai 3 aja. Sini misalnya nanti akan berisi apa aja sih yang kita bahas di sini. Nah, kayak gitu ya. Oke, saya taruh di bagian sini aja. Nah, ini poin-poinnya misalnya. Poin yang pertama yang tadi itu adalah import JPG, PNG gitu ya. Nah, ini poin yang pertama misalnya. Kecilin dikit biar tidak sama dengan judulnya. Dan di sini warnanya saya akan kasih yang sama kayak warna fontnya biar tidak terlalu mencolok ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggandakan ini, teman-teman tinggal Ctrl D aja kayak tadi, kemudian digeser ke bawahnya. Cara menggesernya tekan kontrolnya kemudian diklik biar dia tidak pindah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau misalnya ke bawahnya teman-teman pengen menggandakan secara otomatis, tinggal aja diklik D. Nah, dia akan otomatis bertambah seperti itu. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tadi yang kita pelajari teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini teman-teman, nah ini tinggal kita ekspor aja. Caranya Ctrl E atau bisa menggunakan fungsi yang ada di sini, File, Export. Oke, di sini kita akan mengekspor ke file JPEG aja. Oke, JPEG, kemudian namanya cover misalnya. Oke, kemudian kita klik export. Nah, selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah muncul teman-teman hasilnya. Saya akan double klik dan hasilnya seperti ini. Yes, teman-teman, berhasil ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai di sini dulu tutorial kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.